Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagi yang ada di dalam ruang gereja, maupun Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat GKI Getsemani yang saat ini sedang live streaming di rumah masing-masing pada ibadah Minggu tanggal 11 Oktober 2020. Tuhan Yesus memberkati. Dan kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali mengambil bagian dalam ibadah Minggu pagi hari ini secara langsung maupun live, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Selanjutnya izinkan kami membacakan beberapa warta jemaat bagi kita di pagi hari ini. Yang pertama, disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa sesuai hasil rapat BPMJ dan Majelis Jemaat tanggal 9 Oktober 2020, maka pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020, ibadah tatap muka di gedung gereja akan dibuka kembali, yaitu ibadah pukul 6 pagi WIT dan ibadah pukul 9 pagi WIT, di mana ibadah pukul 9 WIT akan disiarkan secara live streaming. Aktivitas ibadah dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat. 2. Disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa sesuai surat BPAM Sinode GKI di Tanah Papua nomor 1831 garing G datar 15 garing Romawi 9 garing 2020 perihal pemberitahuan waktu Raker Am dan surat nomor 1832 garing G datar 15 garing 10 2020 perihal HUT GKI di Tanah Papua, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut. Pelaksanaan sidang jemaat akan dilaksanakan antara minggu kedua bulan November dan minggu kedua bulan Desember. Waktu pelaksanaannya akan ditentukan kemudian. Pelaksanaan HUT GKI di Tanah Papua yang ke-64 tetap dilaksanakan dalam bentuk ibadah dengan tema Datanglah Kerajaanmu, Matius 6 ayat 10. Subtema bersama-sama menatap pelayanan menuju kedewasaan iman untuk menjawab tantangan iman di era new normal. Yang ketiga, disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa pada hari ini Minggu tanggal 11 Oktober 2020 akan dilaksanakan pemberkatan nikah kudus bagi mempelai pria Frankie Filipus Lim dan mempelai wanita Junita Saliding pada pukul 11 atau selesai ibadah nanti. Informasi ini disampaikan agar diketahui oleh seluruh warga jemaat. Ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih kepada PW Jemaat Week 4 yang sudah menata altar, kostor, teknisi dan TU yang telah mempersiapkan gedung gereja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih bagi PAM Jemaat GKI Getsemani yang telah menyiarkan ibadah secara langsung. Ucapan terima kasih bagi pelayanan ibadah kita dalam minggu ini. Ibadah live streaming pukul 9 adalah Pendeta Trisno Yanto, Sarjana Teologia. Demikian penyampaian kami. Tuhan Yesus berkati.
Shalom, selamat pagi untuk kita semua, selamat hari Minggu, selamat beribadah pada Minggu 11 Oktober 2020. Saudara warga jemaat yang berada di rumah, yang mengikuti ibadah live streaming di pagi hari ini, dan juga warga jemaat yang hadir di gedung gereja, mari kita siapkan diri, arahkan hati dan pikiran. Untuk itu kita bangkit berdiri untuk menyambut ibadah kita di minggu pagi ini 11 Oktober 2020. Kita akan menyanyi dalam nyanyian rohani, nyanyian Kidung Jemaat 17, nyanyian Kidung Jemaat 17, Tuhan Allah hadir, ayat pertama dan ayat yang kedua. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini, sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tumbuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu semua dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang muliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, menyanyikan malak surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Jemaat Tuhan yang ada di rumah maupun yang ada di dalam gedung gereja, mari kita satukan hati, kita beribadah. Pertolongan kita, yaitu nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Amin. Disilakan duduk kembali. Mari kita memuji dan mengagungkan Tuhan dalam nyanyian Mazmur, nyanyian Mazmur 47, baitnya yang pertama, bangsa dunia hai bersoraklah. Bangsa dunia hai bersoraklah, tepuk tanganmu bagi Tuhanku, dengan nyanyian puji-pujian. Maha tinggi upir hanya teguh, bumi gemetar jaya besar, segna
dunia patut menyembah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan secara berturut-turut nyanyian Rohani 76 ayatnya yang kedua. Nyanyian Rohani 76 bait yang kedua atau ayat yang kedua. Setelah kita mengaku dosa kita, dan nyanyian rohani nomor 11 bait kedua kita lakukan setelah kita mendengarkan berita anugerah. Sekali lagi jemaat Tuhan, kita persiapkan nyanyian rohani 76 bait kedua dan nyanyian rohani 11 bait kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah untuk mengaku salah dan dosa kita sungguh-sungguh kepadanya. Dekatlah Tuhan pada segala orang yang hancur hatinya, dan Ia menolong orang yang lemah lembut hatinya. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sadar bahwa kami sudah berdosa kepadamu melalui hati, mulut, dan perbuatan yang tidak benar. Dosa ini membuat kami tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, sayangilah kami. Ampunilah segala dosa kami. Dan pimpinlah kami kepada kehidupan kekal oleh tobat yang benar. Kami mohon ini karena kasih anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Bapa kami, jangan lalu. Bapa kami, jangan lalu. Ingat akan anak-Mu. Aku menyesal dan malu, ampunkanlah dosaku. Aku pun ingat akan dakuku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah berita anugerah bagi setiap orang yang mengaku dosanya sungguh-sungguh akan keampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nyanyian rohani 11 bait kedua. Suci keadaanmu, suci keadaanmu, hamba ramah kaya, orangmu yang berseru, kau lepaskan dari bahaya. Langit bumi milikmu, menghormati kuasamu. Jemaat Tuhan, saya mengundang kita berdiri.
Dengarlah hukum Tuhan bagi kita yang terambil dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi." Demikian hukum Tuhan bagi kita. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang ditentukan bacaannya oleh Badan Pekerjaan Sinode melalui Departemen Pendidikan atau Departemen Pembinaan Jemaat di dalam kitab Mazmur 50 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-23. Mari secara bersama jemaat Tuhan kita membuka bacaan kita di dalam Mazmur 50 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-23. Baik, kalau kita sudah menemukan, biarkan Alkitab kita terbuka. Mari kita tunduk kepala dan kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Bapa kami di sorga, ini kami umat-Mu yang siap dan rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Alkitab kami sudah terbuka, kami hendak membaca dan merenungkannya. Namun kami menyadari bahwa kami manusia lemah yang tidak mampu memahami secara baik isi hati-Mu. Itu sebabnya Allah Roh Kudus, mari Engkau menjadi guru agung bagi kami. Kuasai pikiran dan hati kami, kuasai tempat kami di mana kami beribadah, dan biarlah Engkau mengarahkan kami sehingga kami dapat memahami dan mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu dan berbicaralah, sebab kami sudah siap dan rindu untuk belajar dari firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengikuti bacaan ini di dalam hati dan saya akan membaca kita untuk kita mendengarkan dengan baik. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Ibadah yang Sejati. Mazmur Azab. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu, sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara.
dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Itulah yang engkau lakukan. Tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Demikian pembacaan Alkitab. Jemaat dikatakan berbahagia ialah mereka yang tetap setia di dalam membaca, merenungkan, lalu melakukan firman Tuhan ini. Amin. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita bersyukur di minggu ini Tuhan masih memelihara kita, memberikan kita nafas kehidupan, dan kita boleh datang di hadapan Tuhan dalam sebuah ungkapan syukur melalui ibadah. Meskipun hanya dari rumah, tetapi kita percaya bahwa kehadiran Tuhan, kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Firman Tuhan berkata, jika engkau mau menyembah Tuhan, menyembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Dan kita percaya bahwa ada atau Tuhan ada bersama dengan kita dalam ibadah kita. Nah, di dalam ibadah kita di minggu ini, oleh Badan Pekerjaan Sinode mengangkat bacaan secara sentral dalam kitab Mazmur 50 ayat 1 sampai 23 dengan tema ibadah yang sejati. Sekali lagi, tema adalah ibadah yang sejati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti mengenal apa itu ibadah. Bagi sebagian orang, ibadah adalah hari di mana orang-orang berkumpul, memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi sebagian orang juga memahami bahwa ibadah adalah suatu tata cara liturgi yang diikuti secara teratur dalam sebuah persekutuan atau gereja. Jadi dapat disimpulkan bahwa ibadah itu terbatas pada hari atau waktu tertentu. Apakah ibadah hanya sebatas itu? Jemaat yang saya kasihi, kalau kita melihat arti yang sesungguhnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kita akan memahami bahwa ibadah adalah suatu perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya.
Nah, dapat disimpulkan bahwa ternyata ibadah itu tidak menyangkut pada hari tertentu atau pada waktu tertentu, tetapi ibadah itu berlangsung mulai ketika kita bangun pagi bernafas sampai malam hari kita istirahat, kita sedang beribadah di hadapan Tuhan. Ibadah berarti suatu rangkaian hidup kita di hadapan Tuhan. Itu adalah ibadah. Sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan dalam aktivitas kita menjadi sebuah rangkaian ibadah di hadapan Tuhan. Nah, jemaat yang saya kasihi, bangsa Israel kita kenal bersama adalah umat yang Allah pilih secara khusus untuk mengeluarkan mereka dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Untuk apa? Supaya mereka menjadi bangsa yang dapat beribadah kepada Allah dengan baik. Mereka menjadi bangsa yang dapat menyembah Allah secara benar. Namun sayang, Alkitab memberikan kesaksian bahwa ternyata bangsa Israel tidak mampu menunjukkan sebuah ibadah yang baik di hadapan Tuhan. Kalau kita baca di dalam Yesaya pasal 29 ayat 13, mari kita lihat bersama bacaan ini. Yesaya pasal 29 ayat 13. Firman Tuhan berkata begini. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Nah, ini membuktikan bahwa ternyata bangsa Israel tidak mampu menunjukkan suatu ibadah yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan tidak hanya bangsa Israel. Kalau kita kembali melihat kehidupan nyata umat Tuhan, masih banyak orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, tetapi sebatas ibadah yang formalitas, ibadah yang dihafalkan, bukan sebuah ibadah yang keluar dari hati. Jemaat yang saya kasihi, Allah menuntut ibadah yang sejati dalam kehidupan umatnya. Lalu pertanyaannya buat kita adalah, seperti apa ciri ibadah yang sejati itu yang dituntut Allah dalam kehidupan kita? Nah, melalui bacaan kita di dalam Mazmur 50 ayat 1 sampai 23 ini, saya ajak kita untuk belajar bersama tentang ciri-ciri ibadah sejati yang dituntut Allah bagi kita. Ciri pertama di dalam ayat 1 sampai 7 dan ayat 15, yaitu ibadah sejati memiliki tujuan yang jelas. Sekali lagi, ibadah sejati memiliki tujuan yang jelas. Saya ajak kita untuk melihat ayat 15 dan 23. Ayat 15 dan 23. Di sana dikatakan begini. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Lalu ayat 23 bagian A. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Nah, perhatikan, ternyata tujuan dari sebuah ibadah sejati adalah memuliakan Tuhan, memuliakan Allah. Jelas sekali terlihat dalam bacaan kita. Inilah yang menjadi persoalan dalam kehidupan umat Israel. Para pemimpin agama, bahkan umat Tuhan menjalankan ibadahnya hanya untuk mencari kepentingan diri sendiri. Dan hanya mau dipuji oleh umatnya bahwa mereka adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang rohani, yang taat kepada aturan-aturan agama. Nah, mengapa mereka tidak mengerti tujuan ibadah ini? Karena mereka tidak mengenal Allah secara benar.
Dan itu sebabnya di dalam ayat 1 sampai 7 pemazmur menjelaskan siapa itu Allah yang mereka harus sembah. Di sana dikatakan ayat 1, Dia adalah Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi. Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi, sehingga apa yang ada di dalam dunia adalah menjadi milik kepunyaan Dia. Di dalam ayat 10 sampai ayat 12. Bahkan Dia adalah Allah hakim yang akan mengadili umatnya. Sehingga ketika umat Israel tidak setia dan tidak taat kepada Tuhan, tidak menunjukkan sikap benar dalam sebuah ibadah kepada Tuhan, konsekuensinya adalah pengadilan. Ya, mereka harus hadapi. Dan Allah sebagai hakim yang adil itu akan mengadili secara seadil-adilnya. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam ayat 5 dan ayat 7, umat diarahkan untuk mengenal siapa itu Tuhan, dan ketika umat dapat mengenal Tuhan secara baik, maka akan muncul kasih yang besar kepada Allah, dan tujuan ibadah yaitu memuliakan Allah dapat terwujud. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, sebagai orang percaya, kehidupan kita selama kita hidup adalah suatu rangkaian ibadah di hadapan Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan menuntut sebuah ibadah sejati dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31, mari kita lihat bersama bacaan ini. 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Di sana dikatakan begini, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, yaitu bekerja, memasak, sekolah, kuliah, bermain, dan lain sebagainya, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, hal ini dapat kita lakukan kalau kita mau mengenal Tuhan secara baik. Tuhan adalah Maha Kuasa, Tuhan adalah pencipta langit dan bumi, dan Tuhan juga adalah hakim yang akan mengadili kita dari apa yang telah kita perbuat. Untuk itu, bangunlah suatu persekutuan dengan Tuhan secara baik dan teratur melalui doa, membaca Alkitab, dan membangun mezbah, persekutuan pribadi atau keluarga. Dengan mengenal Tuhan secara baik, maka kita akan semakin mengasihi Tuhan, sehingga tujuan hidup kita dalam hidup ini hanyalah memuliakan Tuhan. Inilah ciri ibadah sejati yang pertama. Lalu yang kedua, seperti apa ciri ibadah yang sejati itu? Di dalam ayat 14 dan 15 kalau kita perhatikan, mari kita lihat kembali bacaan kita. Nah, di dalam ayat 14 dan 15 dikatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Nah, ciri ibadah sejati yang kedua adalah memiliki tujuan, memiliki tuntutan yang jelas. Ya, jadi kalau yang pertama ibadah sejati itu memiliki tujuan yang jelas, yaitu memuliakan Allah, maka yang kedua adalah memiliki tuntutan yang jelas. Nah, jemaat Tuhan, apa yang dimaksud dengan tuntutan oleh pemazmur dalam bacaan kita ini? Di dalam ayat 14 dan 15 jelas tuntutannya, yaitu mempersembahkan syukur sebagai korban kepada Allah, lalu membayar nasarmu kepada yang maha tinggi, kemudian berserulah kepada Tuhan.
Nah, jemaat yang saya kasihi, mungkin kita berkata kepada orang lain bahwa kita sudah beribadah kepada Tuhan. Tetapi apakah kita sudah melakukan tuntutan yang benar dalam ibadah kita? Ketika kita mempersembahkan korban kepada Tuhan, bukan hanya soal materi, tetapi juga soal hidup kita yang Tuhan tuntut. Itu sebabnya Paulus berkata kepada jemaat di Roma pasal 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah, jelas sekali buat kita bahwa Tuhan menuntut kepada kita totalitas hidup kita di hadapan Tuhan. Selain itu, tuntutan ibadah sejati adalah nasar yang harus kita bayar. Ya, apa itu nasar? Suatu janji yang kita ucapkan di hadapan Tuhan. Apa yang pernah kita janjikan kepada Tuhan, mari kita lakukan atau kita tepati. Nah, jemaat Tuhan, saya mau ingatkan kita kembali untuk mengingat, paling tidak minimal ada 3 janji yang kita ucapkan ketika kita menjadi orang yang percaya sampai kepada kita berkeluarga. Yang pertama adalah ketika kita menuju sebuah kehidupan dewasa di dalam Tuhan yang diperlihatkan dengan cara disidi. Di situ ada janji yang kita ucapkan untuk setia kepada Allah, memikul salib Kristus dan menjadi saksi Tuhan. Ya. Lalu yang berikut adalah ketika kita mau membangun sebuah rumah tangga. Kita juga berjanji di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, menerima pasangan, lalu membangun sebuah kehidupan keluarga yang tidak akan pernah dipisahkan kecuali maut. Itu janji Tuhan. Janji kita di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga adalah ketika Tuhan memberkati rumah tangga kita. Lalu Tuhan menghadirkan keturunan dalam hidup kita. Kita membawa mereka di rumah Tuhan dalam sebuah baptisan. Di situ ada janji yang kita sampaikan di hadapan Tuhan dan jemaat. Untuk mendidik, membina anak ini, memperkenalkan dia kepada pengajaran iman Kristen yang benar. Sehingga dia mengenal Kristus Tuhan menjadi juru selamatnya. Itu janji kita. Nah, ini minimal 3 bagian ini ada dalam hidup kita. Namun apakah kita sudah belajar membayar nasar kita di hadapan Tuhan? Banyak orang melupakan hal ini. Sehingga hanya memikirkan bahwa ibadah itu ketika kita setia ada di dalam gereja. Tetapi tuntutan ibadah sejati kita tidak mampu lakukan dengan baik. Nah, sekali lagi, ibadah yang sejati memiliki tuntutan yang jelas. Mempersembahkan korban kepada Allah, membayar nasar, dan berseru kepada Tuhan. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kata berserulah kepadaku dalam tuntutan yang ketiga ini, itu berarti menjelaskan kepada kita bahwa dalam ibadah sejati dituntut hubungan yang tidak boleh putus dengan Tuhan. Hubungan yang harus terus berlangsung sepanjang hidup kita. Kita harus terus berseru kepada Tuhan. Ketika kita harus terus-menerus berkomunikasi dengan Tuhan. Baik ketika kita menghadapi pergumulan maupun belum menghadapi pergumulan. Dan itulah ciri ibadah sejati yang kedua. Yaitu memiliki tuntutan yang jelas. Lalu yang ketiga, seperti apa ciri ibadah yang sejati? Yang ketiga, ibadah sejati memiliki wujud yang jelas. Jadi tujuan sudah, tuntutan sudah, wujud yang jelas. Mari kita lihat ayat 16 sampai 22. Nah, kalau saya meringkaskan dari bacaan ini, maka ciri yang terakhir dalam sebuah ibadah sejati yaitu wujud yang jelas. Apa wujudnya? Yaitu kekudusan. Sekali lagi, wujud daripada ibadah sejati adalah kekudusan. Di dalam ayat 16 sampai 23 merupakan celaan yang begitu keras dari Tuhan kepada umatnya yang tidak hidup
benar atau hidup jauh dari kebenaran dan keadilan, di mana setiap hari seakan-akan bergaul dengan Tuhan dan firman-Nya, tetapi prakteknya memberontak kepada Allah. Hal ini dapat kita lihat dari cara mempersembahkan korban kepada Allah. Dalam pelaksanaan ibadah melalui persembahan korban, umat Israel salah mengerti kehendak Allah di dalam ayat 8 sampai 13. Mereka menganggap sepertinya Allah membutuhkan korban untuk memuaskan dirinya. Padahal semua yang mereka persembahkan adalah milik Allah. Yang Allah kehendaki adalah persembahan syukur yang keluar dari hati. Di dalam ayat 14 sampai 15 tadi. Jadi seharusnya umat Israel bersyukur karena kebaikan dan pertolongan Tuhan atas berkat yang Allah berikan kepada mereka. Bukan menganggap Allah membutuhkan korban persembahan. Ini yang mereka lakukan. Lalu hal yang berikut adalah Allah tidak berkenan kepada persembahan mereka karena motivasi mereka yang salah. Mereka seakan-akan menganggap ibadah korban persembahan mereka akan menutup mata Allah dari perbuatan dosa mereka. Di dalam ayat 16 sampai 22 bacaan kita ini. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi ibadah sejati wujudnya bukan sekedar berupa persembahan korban atau persembahan harta, uang dengan motivasi lain yang pada akhirnya Tuhan tidak pernah mengakui dan menghendakinya. Melainkan Tuhan mengharapkan perubahan hidup yang semakin kudus, adil dan benar untuk memuliakan Allah. Sekali lagi Tuhan menginginkan kekudusan dalam kehidupan kita. Kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 16 berkata, "Kuduslah kamu, sebab aku kudus." Ingatlah bahwa kehidupan kita adalah rangkaian ibadah di hadapan Tuhan. Untuk itu kita harus menjaga hidup kita tetap kudus di hadapan Tuhan, sehingga hidup kita menjadi ibadah yang sejati. Nah, oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam suasana pandemik virus corona ini, marilah kita mengevaluasi kembali kehidupan ibadah kita. Marilah kita membenahi kehidupan ibadah kita, sebab Tuhan menginginkan ibadah yang sejati dalam hidup kita. Seperti apa ciri ibadah sejati itu? Yang pertama, ibadah sejati memiliki tujuan yang jelas, yaitu memuliakan Allah. Yang kedua, ibadah sejati memiliki tuntutan yang jelas, yaitu mempersembahkan hidup, membayar nasar, dan membangun sebuah hubungan yang tidak pernah putus dengan Tuhan. Dan yang terakhir, ibadah sejati memiliki wujud yang jelas, yaitu menjaga kekudusan hidup di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati jemaat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita diberkati melalui berkat firman Tuhan, maka marilah kita meresponinya dengan memberikan korban persembahan syukur kepada Tuhan untuk menopang pekerjaan Tuhan. Dengarlah nats firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita lakukan nyanyian rohani nomor 132, baitnya yang pertama dan seterusnya. Tuhanku, ya Tuhan murahmu baka. Ya Tuhan murahmu
segala tumbuhan dan berkat buah-buahan dan makanan dan minuman yang Kau beri. Kita akan masuk dalam doa syukur dan persembahan yang sudah kita beri. Juga kita berdoa untuk jemaat yang datang dengan pengucapan syukur, perpuluhan, persembahan bulan bina keluarga, dan juga persembahan pelunasan tanah gereja. Pengucapan syukur yang pertama dari Saudari Vera Cenau atas ulang tahun yang ke-34 pada tanggal 10 Oktober. Yang kedua dari keluarga NN atas kelahiran anak kedua. Yang ketiga dari keluarga Lamek atas berkat dan perlindungan Tuhan. Yang keempat dari keluarga NN atas ulang tahun anak Glory ke-11 tanggal 8 Oktober. Yang kelima keluarga ML di week 4 atas berkat dan perlindungan Tuhan. Yang keenam keluarga David Manggalatung atas ulang tahun pernikahan dan ulang tahun anak Rima yang ke-22. Yang ketujuh keluarga Sukirno di week 2 atas berkat dan perlindungan Tuhan. Yang kedelapan keluarga Salinding di week 3 atas rencana pernikahan adik Frankie P. Liem dan Saudari Junita Salinding pada hari ini tanggal 11 Oktober. Yang kesembilan keluarga Acer Kocu atas meninggalnya Bapak Acer Kocu tanggal 7 Oktober di Sorong. Yang terakhir keluarga NN di week 2 atas berkat dan perlindungan Tuhan. Perpuluhan yang pertama dari Ibu CD Nelci Paulina Ondimano. Kedua keluarga NN di week 2. Ketiga keluarga NN di week 4. Keempat keluarga B Mangar di week 5. Kelima keluarga D Manggadatung atau David Manggalatung di week 4. Dan keenam dari keluarga ML di week 4. Bulan bina keluarga yang pertama dari keluarga David Manggalatung di week 4. Dan keluarga MP di week 4. Dan pelunasan tanah gereja dari keluarga NN yang pertama, kedua dari keluarga Marten Datu, ketiga dari keluarga Irianti Lalo di week 2, dan yang terakhir keluarga NN. Baik jemaat Tuhan, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu dalam ibadah ini, karena kasih dan kemurahan Tuhan terus memelihara hidup kami, bahkan memberkati kami semua, baik lewat materi maupun lewat hal rohani dalam ibadah ini. Kami diingatkan oleh Tuhan untuk dapat menjadi pribadi-pribadi yang benar, menjadi keluarga-keluarga yang benar, yang beribadah sejati di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan jelas buat kami bahwa ibadah sejati memiliki tujuan yang jelas, memuliakan Allah. Ibadah sejati memiliki tuntutan yang jelas, mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, bahkan hidup kami membayar nasar kepada Tuhan dan terus berseru membangun hubungan pribadi yang tidak pernah putus. Dan ibadah sejati memiliki wujud yang jelas, yaitu kekudusan hidup. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan terus kuatkan kami dalam menghadapi persoalan pandemik virus corona. Kami terus mampu mewujudkan sebuah ibadah yang sejati di hadapan Tuhan, sehingga kehidupan kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, dan kami percaya Roh Kudus akan terus menolong kami, menuntun kami untuk dapat
melakukan kebenaran firman-Mu ini. Dalam ibadah ini kami juga umat-Mu telah memberi persembahan kepada Tuhan. Apa yang sudah kami beri Tuhan, kami belajar memberi dengan sukacita dan kerelaan hati kami, dengan hati yang tulus. Tuhan, terima seluruh persembahan kami, baik yang kami berikan di dalam gereja ini maupun umat Tuhan memberikan di rumah masing-masing. Tuhan memberkati setiap mereka, bahkan Tuhan terus menolong dengan berkat-berkat Tuhan dalam hidup mereka. Bahkan jadikan tubuh mereka Tuhan menjadi persembahan yang kudus dan menyenangkan hati Tuhan. Dalam persembahan ini ada juga umat-Mu Tuhan yang datang dengan pengucapan syukur, perpuluhan, bulan bina keluarga, bahkan pelunasan tanah gereja yang nama-namanya sudah disebutkan. Kami percaya Tuhan mengenal setiap pribadi bahkan keluarga yang memberikan melalui gereja ini, baik dengan sukacita karena ulang tahun, kelahiran anak, perlindungan Tuhan, ulang tahun pernikahan, bahkan rencana pernikahan, dan juga Tuhan telah kembali memanggil orang-orang yang mereka cintai kembali kepada Bapa di sorga. Tuhan mengenal keluarga-keluarga kami ini, dan kami percaya Tuhan akan terus memberkati kehidupan mereka dan memberikan yang terbaik dalam hidup mereka. Bahkan kami semua umat-Mu yang sudah memberi, Tuhan terus memberkati kami, menuntun kami dalam perjalanan kami ke depan dengan tantangan-tantangan yang ada, sehingga kami terus kuat dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau tuntun orang yang mengelola persembahan ini agar dapat digunakan dengan baik untuk pekerjaan pelayanan Tuhan, secara khusus di dalam jemaat dan umum di GKI Tanah Papua. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita berdiri dan kita mengikrarkan pengakuan kepercayaan kita kepada Tuhan secara bersama-sama dalam pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita responi dengan melakukan nyanyian rohani 79 bait yang pertama, Tuhanlah kekal Raja hati kami. Tuhanlah kekal Raja hati kami, kami tak sesat ikut firman-Mu, beriman teguh pada jalan damai. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari kita satukan hati di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kembali kami datang menghampiri Engkau Tuhan. Sekali lagi kami mau bilang terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam ibadah kami, atas berkat yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Dan sekarang kami umat-Mu datang berseru kepadamu, kami mau menyerahkan kehidupan kami sepanjang minggu yang baru ini. Mari Tuhan, Engkau tetap tuntun dan sertai perjalanan hidup kami. Jadikan kami dalam perjalanan hidup kami menjadi ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Bersama dengan umat-Mu, kami juga datang berdoa bagi setiap keluarga-keluarga kami
jemaat-jemaat kami yang ada di dalam pergumulan, baik itu sakit atau dalam pemulihan. Tuhan mengenal setiap keluarga kami dari week 1 sampai week 5 Tuhan, yang tidak kami sebutkan nama mereka, yang datang berseru kepada Tuhan dan mengharapkan pertolongan-Mu. Juga kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak Pendeta William Itaar, yang dirawat di Rumah Sakit Dian Harapan. Setiap mereka Tuhan, kami bersatu hati dan memohon Tuhan, mari Engkau datang dan jamah mereka. Tuhan angkat dan pulihkan sakit yang mereka hadapi. Berkati setiap obat, makanan, minuman, para medis menjadi alat Tuhan di dalam memulihkan dan memberi kesembuhan. Demikian juga kami berdoa bagi keluarga-keluarga kami, jemaat Tuhan, yang ada dalam pergumulan berat, menyangkut pekerjaan, rumah tangga, ekonomi, apapun itu Tuhan. Kami juga satukan hati dan memohon kepada-Mu, Tuhan hadir menjadi penolong dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan buka jalan dalam setiap pergumulan masalah yang mereka hadapi, sehingga mereka semakin kuat di dalam Tuhan dan keluar menjadi pemenang. Terima kasih Bapa. Kami bersama juga berdoa dan menyerahkan kepada Tuhan untuk orang-orang tua kami dalam lanjut usia yang ada di week 1 sampai week 5. Tuhan, Engkau kenal setiap keluarga kami, orang-orang tua kami ini. Mari Tuhan terus jaga dan lindungi Tuhan. Berkati kehidupan mereka, beri umur yang panjang, kekuatan daripada Tuhan, agar dapat menjalani hari-hari mereka dengan sukacita dan berpengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa dan menyerahkan kepada Tuhan untuk seluruh umat Tuhan yang ada di dalam jemaat ini, yang sedang beribadah live di rumah masing-masing maupun di gereja. Tuhan juga tetap menjaga dan memelihara kehidupan mereka, memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan di dalam jemaat Tuhan, baik Bapak Pendeta Tarak Mandibodibo bersama seluruh majelis yang ada dan juga seluruh keluarga mereka. Tuhan terus pimpin mereka, jaga lindungi dan beri kesatuan hati untuk terus dalam semangat dapat membangun pelayanan Tuhan di dalam jemaat ini, meskipun ada dalam pandemi virus corona, tapi itu tidak menghilangi sukacita dan semangat mereka untuk membangun sebuah pelayanan-pelayanan yang baru, yang membuat jemaat Tuhan dapat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati para pekerja gereja, baik hostor, TU, pengatur sound system, tim pemuda dalam menangani live streaming, juga pemain keyboard, setiap mereka yang terlibat, Tuhan terus memberkati, beri kekuatan dan kesehatan yang baik, dan Tuhan membuat mereka berhasil di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi kami datang menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan, dan kami terus memohon kepada Tuhan untuk bangsa kami, kota kami di mana kami tinggal. Tuhan tetap jaga lindungi dan beri hikmat bagi para pemimpin-pemimpin kami dalam menangani virus corona ini, sehingga akhirnya virus ini boleh hilang dalam kehidupan bangsa dan kota kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji nama-Mu, ini doa kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Baik jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini dan saya mengajak jemaat untuk berdiri. Kita melakukan di dalam nyanyian rohani 162 bait pertama, Ya Tuhanku kiranya Engkaulah. Nyanyian rohani 162, Ya Tuhanku kiranya Engkaulah. Ya Tuhanku kiranya Engkaulah pembimbingku
kemanapun tujuan dunia membimbingku. Aku kenal tak usah ku kejut, dan tanganmu setia dan lembut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai jemaat mulai dari saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Demikian ibadah minggu kita. Tuhan memberkati jemaat yang ada di rumah maupun yang ada di dalam gedung gereja. Shalom. Silakan duduk.
Are you ready? Kasih setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Jesus, we worship you. Boleh sama-sama melompat buat Allah kita. Come on. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Boleh bersama-sama katakan, Tuhan, Engkau Allah yang hidup di dalamku. Kau yang hidup di dalamku, Lebih dari pemenang. menjadikanku lebih dari pemenang.